Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanallah wa syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita menghormati para alim ulama, para sahabat-sahabat, menghormati segenap pimpinan Tanfis Muhammadiyah Quran 2022. Jangan lupa menghormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat iman, Islam yang ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat ibadah. Dan patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di bumi, sementara lagi Allah memilih kita semuanya untuk diluluhkan hatinya dan meringankan langkahnya hadir di hadapan insyaallah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup dan rezeki bisa menangkan hidup dalam barang kita yang berkah dan mudah-mudahan bisa menemani sesuatu. Allahumma amin. Salawat salam kita berikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wal mursalin. Yang harus beliau dan kita sekalian untuk menjadikan kita dengan lurus yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama libur ya Pak ya. 2 bulan lah. Istirahatnya apa namanya kenyang ya Pak ya. Istirahat. Maka patut kita syukuri alhamdulillahnya Allah masih mengizinkan kita bersama. Alhamdulillah. Dan saya pun juga alhamdulillah sudah diizinkan Allah untuk merasakan yang namanya COVID-19. Makanya saya sering menyampaikan di tempat yang lain. Saya ini punya titel baru di belakang dan saya itu LC. Apa itu LC? Lulusan COVID, lulusan COVID. Ya, karena memang nggak pernah merasakan. Kalau vaksin itu virus yang dirumahkan, saya ini sudah merasakan virus yang lebih berat. Ya Allah lagi. Tapi saya ingin memberikan pesan, tidak semua orang yang kena COVID wafat Bapak ya. Jadi jangan sampai berpikiran panjangkan kena COVID kemudian wafat. Atau jangan berpikiran mungkin kena COVID wafat. Ingatlah di sana masih ada nikmat Allah dan masih ada berkah dari Allah SWT. Makanya ketika kita kena COVID yang pertama kali harus kita sampaikan adalah syukur dulu Pak. Alhamdulillah. Iya.
Kok alhamdulillah Pak Ustaz kena COVID. Alhamdulillah Pak. Artinya apa? Kita tahu dasarnya dari itu kan COVID. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Inna Allaha idha ahabba qawman ibtalah. Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum bukan diberikan harta yang banyak, bukan diberikan jabatan yang tinggi, tapi diberikan apa? Justru diberikan ujian. Maka ketika panjenengan diuji, kudunya bersyukur. Artinya Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang Pak, dibiarin kita, nggak peduli. Pak Ustadz, itu ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kok kaya Pak Ustadz? Hati-hati, ini salah satu tanda-tanda istidraj Pak. Allah biarkan itu. Kenapa dibiarkan? Biar dia cepat masuk neraka. Jor. Masya Allah. Kenapa? Karena emang nanti ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Jadi sama-sama tanpa hisab. Panjenengan mau yang mana Pak? Sama-sama tanpa hisab. Maka lagi-lagi ketika Allah menguji kita, itu yang harus kita pahami, Allah sayang sama kita. Allah sayang ketika kita itu diuji, kita dekat dengan Allah. Karena orang itu kalau nggak diuji, kadang-kadang lupa. Orang itu kalau nggak diuji lupa. Coba aja, kita nggak diuji dengan kesulitan, kaya terus lupa nggak? Masya Allah. Makanya Allah uji kita. Makanya pertama kali bersyukur, alhamdulillah. Allah sayang sama kita. Yang kedua bersyukur kenapa Pak Ustaz? Bukankah ini tanda-tandanya Allah ingin mengurangi dosa kita? Bukankah salah satu cara Allah ingin mengurangi dosa kita ya dengan cara Allah berikan ujian? Pilih mana? Sakit dulu kemudian wafat dosanya diampuni, atau ya sehat walafiat wafat dosanya si akeh. Gak ada pilihan ketiga. Kira-kira pilih yang mana? Yang penting kan dosanya diampuni Pak Ustadz, kan gitu kan? Makanya pengen urip terus. Pengen tahu orang mati Pak Ustadz. Pak, kita nggak bisa. Kita ini makhluk surga Pak. Kita itu tempat tinggal kita bukan di dunia, tempat tinggal kita di surga. Kan kita tahu Al-Quran itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli kan jelas. Tempat tinggal kita itu di surga. Maka dipanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Kita ini asli tenang Pak. Dalam perut hidup kita, dalam perut dulu waktu ibu kita itu masih mengandung kita, tenang gak kayak kita Pak? Tenang. Makanya kita ini aslinya makhluk surga. Yang pertanyaannya, mau nggak kita kembali ke surga kan gitu? Pertanyaan begitu. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita adalah di surga. Dia apa maksud? Di dunia ini tempatnya meninggal, Pak. Dunia ini tempatnya meninggal, bukan tempat tinggal. Paham ya Pak ya? Meninggal. Ya, dunia ini tempat meninggal, betul? Bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di akhir surga. Pertanyaannya, maukah kita kembali ke surga? Atau jangan-jangan pengen nyicip neraka? Nah, sebenarnya kalau cuma nyicipin, nah kalau selamanya kan kacau Pak. Maka tadi harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Allah masih mengizinkan kita untuk berdoa. Alhamdulillah Allah masih menguji kita. Alhamdulillah. Ya. Kalau Allah sudah biarkan kita dibiarkan di surga, itu satu tanda Allah itu sayang langsung kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tapi yang akan kita bahas malam ini itu tafsir. Kemarin sudah sampai ayat berapa? Ayat 3.
Al-Fatihah ayat ke? Bismillah, yang 3 macam Bismillah. Ustaz. Oh, baru Bismillah ya. Iya. Bismillah. Ayat baru situ memang kurang aja. Alhamdulillah. Nanti sekarang baru ayat yang kedua dalam Mushaf Usmani ayat kedua. Bismillah itu ternyata Masya Allah ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Dalilnya apa Pak Ustaz? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Saya bagi sholat itu sebetulnya yang dikatakan sholat sini Al-Fatihah Pak. Dibagi dua itu. Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apapun yang mereka inginkan. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah taala hamadani abdi. Lihat, ayat pertama aja disebutkan langsung alhamdulillah. Dan disebutkan nah, melalui hadis ini, maka kemarin sudah kita bahas Bismillah itu menurut sebagian ulama, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu apa namanya disebutkan oleh jumhur ulama. Tapi juga ada yang mengatakan Bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kenapa kok ayat pertama Pak Ustaz? Karena apa namanya? Oh maaf, yang kedua ini Bismillah itu adalah ayat pertama di seluruh surat. Yang kedua ini. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ya, kita kan tahu tuh. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillah, ya, itu dikatakan apa? Fahuwa abtar. Abtar itu sia-sia. Makanya menurut dalil ini, maka semuanya itu dimulai dengan Tapi juga ada pendapat ketiga yang mengatakan Bismillah itu adalah hanya awal dari surat Al-Fatihah. Ya. Makanya yang lain itu Bismillahnya bukan ayat pertama. Ya. Jadi ada 3 pendapat. Ya. Adapun cara membacanya boleh bil jahar atau dengan silakan, terserah panjang. Boleh jahar, boleh sir, boleh nggak baca? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini dikatakan bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi jumlahnya kan 7 ya. Nah, 7 dari mana? Nah ini saya bacakan dari itu. Ya. Wa idza qala alhamdulillahirabbil alamin yang pertama. Ya. Kemudian qala Allah taala hamadna. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, ya ar-rahmanur rahim itu 2, ya. Qala Allah taala asna alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah taala majjadani 'abdi. Wa idza qala ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada berapa? 4 ya. Qala Allah taala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Benar Pak. Nah yang 7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dipotongnya di situ. Itu menurut hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Nah, 7. Tapi kalau mengarah apa namanya Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka yang ke-7 panjang tuh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang bingung pas waktu ujian SD, banyak tanya kepada orang tuanya, Al-Fatihah ayatnya ada berapa ya? Ada yang 7, ada yang 6. 7 yang itu. Bismillah masuk enggak? Iya. Tetap ayatnya 7 karena kita tahu ya Pak ya, di awal pertemuan kita dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Itu Quran surah 15 ayat 87. Itu di surat ke-15 ayat 87 dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Sab'ah 7.
Jadi kalau mengatakan Al-Fatihah itu 8 Pak Ustadz, dalilnya apa? Tidak ada. Ada yang 7. Di sini dikatakan 7. Ya. Tergantung nanti pendapat yang mana dulu. Kalau pendapatnya Bismillah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya lebih panjang. Tapi kalau berpendapat Bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya itu 6-nya lebih pendek dibanding ayat ketujuh. Jadi dipecah dua. Ya, dan semuanya ada dalilnya. Oh, kursi. Nah, boleh ke yang ayat pertama. Nama-nama ini udah juga saya bahas ya kemarin ya. Nama-nama Al-Fatihah ya Pak. Udah. Sudah. Nah, berarti sekarang persis kita dimulai dari ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih alhamdulillah? Alhamdu asal katanya hamidah yahmadu. Apa itu hamidah yahmadu? Hamidah yahmadu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, pujian yang disertai dengan kecintaan. Kenapa? Karena orang ketika mengucapkan alhamdulillah, itu dia sesungguhnya dia timbulkan rasa cinta dia kepada Allah. Itu kalau orang beriman, Pak. Jadi kalau ada kalau orang itu beriman, dia mengucapkan alhamdulillah itu sudah terasa dalam hatinya itu kecintaan kepada Allah. Harusnya kan kita memang cinta pada Allah, ya kan? Kalau nggak cinta, pertanyaannya, ya, kok bisa? Bagaimana kita bisa tidak mencintai sesuatu atau Tuhan yang memang menciptakan kita? Harusnya kita mencintai Allah. Kurang baik apa Allah sama kita? Ya, sekarang lagi corona begini, masya Allah. Kemarin itu ada yang orang susah untuk bernapas ya Pak ya? Udah susah bernapas, dia masih mencari oksigen. Masya Allah. Iya, oksigennya terus hilang. Ternyata nauzubillah ada juga orang yang tega malah mengumpulkan. Ya, malah nimbun. Tapi istilahnya saya berpikir, masya Allah nyari oksigen susahnya minta ampun. Bahkan kemarin saya tanya oksigen itu satu tabung kecil itu 100.000 katanya. 110 nih. Bahkan 110. Masya Allah. Saya tanya kepada orang ini berapa nih kalau terus dipanteng nyala terus, paling bosan 1,5 sampai 2 jam. Nggak ada Pak. Anggaplah banter 2 jam, anggaplah Pak ya. Anggap 2 jam. Ini kecil banget loh. Lah iya, anggaplah 2 jam. Bayangkan 100.000 aja ya Pak ya. Susah ngalikannya nanti. 100.000 2 jam, panjenengan sehari pira? 24. Iya kan? Perhitung. Kita hidup 24 jam. Berarti sehari itu harusnya kita bayar berapa Pak kalau suruh bayar? 1.200.000. Lah panjenengan hidupnya berapa lama? Sebulan di. Iya, waduh. Itu gaji siapa sehari 1.200.000? Ya kan? Sekaya apapun deh, ayo deh coba kita hitungkan. Lebih kaya apa sama Allah? Bahkan kadang-kadang kita berpikir kurang baik apa Allah sama kita itu? Kurang baik apa? Napas gratis. Kan baru terasa sekarang itu. Ketika diberikan corona begini baru terasa. Oh iya ternyata selama ini kita lupa sama Allah. Bisa dilupa Pak Ustadz, dikasih napas aja kita nggak bersyukur. Sementara sekarang oksigen susah ya kan? Ya. Maka harusnya timbulkan dalam hati kita ini kecintaan dengan Allah. Ya. Maka coba deh kalau panjenengan masih gak cinta sama Allah, coba lihat di alam sekitar. Kalau nggak apa yang ada dalam tubuh kita? Allah berikan kita ciptakan kita dengan 2 mata. Maksud kenapa sih Allah ciptakan dengan 2 mata? Ya, supaya pandangan kita luas Pak. Bayangkan kalau panjenengan matanya kursici, kelilipan Pak itu. Iya kan? Nonton bermata Pak. Insya Allah. Matanya kalau mata 2, 1 kelilipan, 1 masih aman ya Pak ya. Lagi matanya kursici, kelilipan maning primen.
Pernah nggak berpikir begitu? Masya Allah. Telinga, Allah berikan telinga. Hebatnya telinga. Bisa bedakan itu suara motor dengan mobil tanpa kursus, Pak. Ada kursusnya nggak? Kayak motor, kayak mobil, ada kursusnya. Nah. Masya Allah. Telinga. Itu baru telinga, itu belum yang lainnya. Bau baru kemarin nggak nyium kan bau. Yang kena COVID kan nggak kecium belum, ambunya apa nggak tahu. Wangi yang nggak kerasa, nggak ada baunya. Masya Allah. Baru dihilangkan bau aja kita udah bingung. Ya pakai minyak wangi bisa nih orang. Laka bambu sih. Padahal minyaknya udah banyak disemprot. Maka patutlah kita memuji Allah dengan apa? Dengan kalimat ya hamidah yahmad tadi. Nah, alif lam di sini ya, itu digunakan lil istighraq. Jadi bagaimana istighraq Pak Ustaz? Mencakup seluruh pujian. Bila Allah itu kita sedang memuji, tapi itu mencakup seluruh pujian. Dan pujian ini mendatangkan disertai dengan kecintaan. Nah, kalau cuma puji doang, Pak Ustaz, apa itu? Kalau puji tok itu bahasanya madaha yang madaha itu memuji tok. Tapi kalau hamidah itu memuji dengan disertai dengan kecintaan. Kenapa kita muji? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kamu muji? Nah, ini kan Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau baca ini di awal nih, bayangkan alam semesta ini. Kita ini, saya pernah menganalogikan di sini ya Pak. Kalau panjenengan malam hari ini keluar, di atas tuh ngeliat ada banyak apa? Bintang. Kalau udah malam begini Pak. Kita lihat bintang yang kita anggap itu kecil Pak. Ternyata ada yang lebih besar dibanding matahari. Bintang yang malam hari kita lihatin. Ternyata kalau kita tahu itu ada yang lebih besar dibanding matahari. Oke lah, gak usah jauh-jauh yang lebih besar dari matahari. Dalam struktur tata surya aja, matahari dengan bumi itu kan perbandingannya luar biasa. Ibaratnya matahari satu rumah, bumi kita cuma sebesar bola kasti. Masya Allah. Lah kalau bumi sebesar bola kasti, kita ini semana? Maka sesungguhnya nggak ada yang melebihi Allah. Allah itu Tuhan seluruh alam. Bahkan Allah itu kalimatnya Rabbun. Ini ada tauhid rububiyah Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Allah itu menciptakan, plus Allah juga menjaga, memelihara. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz? Manusia diciptakan oleh Allah, betul? Allah pun menjaga Pak. Bagaimana cara menjaganya? Diberikan sistem yang luar biasa dalam tubuhnya itu. Luar biasa Pak. Kita ini punya sistem yang sempurna. Bagaimana bisa tuh? Ya, ini ada tisu lagi nggak Pak? Astagfirullahaladzim ya, mohon maaf ya sambil ini. Dalam tubuh kita ini ada sistem metabolisme tubuh Pak. Bagaimana bisa dari lontong bisa jadi tenaga? Ya kan? Masya Allah Pak. Iya kan? Ya kan lontong tadi kita makan lontong. Iya kan? Dan astagfirullahaladzim, lontong warnanya apa tadi Pak? Lontongnya loh Pak, putih kehijauan, ya kan? Keluarnya apa warna hijau? Kuning. Iya kan? Berubah warnanya dia. Masya Allah. Dan lontong ketika kita makan ada baunya nggak? Enggak, baunya malah enak. Keluar kacau baunya. Jadi Allah itu
menjaga manusia dengan diadakan sistem metabolisme tubuh. Makanya Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini pemilik, Allah tuh menciptakan dan memelihara. Allah menciptakan manusia, dipelihara dengan apa? Diberikan bahan makanan. Bayangkan kalau Allah nggak berikan tumbuhan, bahan makanan manusia apa sih? Tumbuhan, Pak. Aslinya itu seluruh makhluk di muka bumi itu mesti makan tumbuhan. Pak Ustadz, singa enggak? Singa makannya apa? Daging, kambing lah ibaratnya. Lah kambing makan apa? Ujung-ujungnya kan tumbuhan. Pak Ustadz, kita manusia makannya ikan. Oke, ikan makannya apa? Ikan besar makan ikan kecil. Ikan paling kecil makan apa? Tumbuh. Pelangkong dan pelangkong juga makan tumbuhan, Pak. Ya, tumbuhan di laut. Jadi ujung-ujungnya tumbuhan. Bayangkan kalau nggak ada tumbuhan, nggak bisa. Masya Allah. Allah ciptakan itu luar biasa. Hebatnya tanah kita ini, ya, biji taruh aja udah numbuh, Pak. Ya. Kalau sekarang kan nggak numbuh, Pak Ustadz, udah tercemar. Dulu bagaimana Indonesia itu? Hutan di mana-mana kan tumbuh. Ada nggak yang nanamin hutan itu? Ada nggak? Panjenengan nanam hutan kan udah ada dari dulu, Pak, ya kan? Allah yang numbuhkan. Kenapa? Dalam menjaga kehidupan manusia. Ada tumbuhan, masya Allah tuh tumbuhan luar biasa. Kita dapat obat-obatan dari mana? Obat-obatan tumbuhan. Coba aja tuh, obat apapun tumbuhan, Pak. Kenapa kok ada obat-obatan begitu? Menjaga tubuh kita. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, ya, kenapa sih orang Islam tuh kok sadis? Sadis gimana? Lah itu sapi dibunuhin, sapi disembelih. Ya, dia kan juga makhluk Allah, kenapa nggak dibiarkan aja? Manusia berarti kejam dong. Islam mengajarkan kejam, suruh makan nyembelih sapi, nyembelih kambing kan. Kejam dong. Ya. Saya bilang bukan kejam. Justru ya, manusia itu diciptakan sempurna. Sebenarnya bagaimana? Dia butuh yang namanya protein hewani, bukan hanya nabati, Pak. Ya. Bagaimana tahunya? Dari bentuk giginya. Coba cek, itu yang namanya singa, giginya gimana, Pak? Taring semua kan? Kenapa? Disesuaikan dengan bahan makanannya. Singa panjenengan kasih nasi, makan nggak, Pak? Lupa nih orang tuh ya. Kenapa kok ya? Kucing tuh ya deh. Nggak bisa dia. Kenapa bisa begitu, Pak Ustadz? Karena metabolisme tubuhnya itu, perutnya nggak bisa nerima tumbuhan. Nggak bisa. Nggak bisa nerima tumbuhan. Daging dia. Kucing aja dikasih makan nasi paling ya 1-2 kali. Setelah itu dia kembali ke habitatnya. Dia mesti makannya ikan, ya kan, daging-daging. Tapi coba lihat sapi. Sapi giginya bagaimana, Pak? Geraham. Gigi dia geraham, Pak. Sapi itu. Maka sapi itu nggak bisa dikasih daging, Pak. Panjenengan pangani sapi nganggo daging primen, bisa belum? Mau ayam, mau apa, nggak bisa, Pak, dia. Kenapa? Metabolisme tubuhnya itu nggak terima. Nggak terima. Lah manusia sempurna, ada gigi geraham, ada gigi taring. Kenapa kok dibilang ini? Ini di Allah sedang memberitahu makannya itu tidak cukup tumbuhan. Butuh apa? Butuh protein hewani, Pak. Tapi kan hewan itu dipilih-pilih sama Allah, ya kan? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu juga sudah jelas, haram sudah jelas, kan begitu kan? Nggak sembarangan. Babi boleh nggak? Nggak boleh. Oh, Ustaz, kan itu dagingnya banyak, tetap nggak boleh. Allah sudah mengatakan itu haram, selesai.
Mesti ada mudarat di situ. Mesti ada mudarat, Pak. Makanya nggak bisa kita makan sembarangan. Ya, Allah sudah menyebutkan. Singa boleh nggak dimakan, Pak? Singa boleh nggak? Nggak boleh, bertaring. Yang ada malah kita dimakan. Nggak boleh. Coba teman-teman. Iya juga kan subhanallah tuh. Penciptaan Allah luar biasa. Ya, panjenengan kalau cuma makan tumbuh-tumbuhan tok, itu mesti nanti ada sesuatu yang salah pada tubuh panjenengan. Kenapa? Kita ini butuh protein hewani. Manusia itu butuh protein hewani. Ini saya tuh membaca berapa buku begitu. Kenapa kok manusia bisa makan segala? Ya karena emang Allah tuh sudah menciptakan luar biasa. Maka betul, alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu menciptakan terus menjaga. Adanya siang dan malam, buat apa sih, Pak? Kenapa kok ada siang dan malam itu? Matahari terbit, matahari terbenam. Kenapa sih? Itu dalam rangka menjaga, Pak. Bayangkan kalau nggak ada siang malam, malam terus primen, Pak. Orangnya betul. Malam pun masih bisa menyambut gawe kan, buktinya udah lembur. Pertanyaannya kenapa? Ternyata saya pernah baca buku itu yang menulis adalah profesor nuklir, Pak. Beliau itu meneliti, ternyata ini kalau malam terus nggak berubah-ubah, malam terus saja. 100 jam kemudian seluruh air di muka bumi ini akan membeku, Pak. Kalau malam terus. 100 jam kemudian lagi darah dalam tubuh kita membeku. Kira-kira ada kehidupan nggak, Pak? Atau sebaliknya siang terus. Ternyata setelah diteliti, kalau kita siang terus 100 jam kemudian seluruh air di bumi, di muka bumi ini yang terkena sinar itu akan mendidih. Dan 100 jam kemudian darah dalam tubuh manusia itu mendidih. Kira-kira ada kehidupan enggak? Maka Allah edarkan matahari dan rembulan. Ya. Ada siang, ada malam. Biar apa? Menjaga metabolisme tubuh. Tubuh kita nih kalau malam terus juga kedinginan, Pak. Makanya butuh pagi hari, siang hari. Ya, biar panas lagi. Nanti udah kepanasan, terlalu panas juga nggak bagus. Maka ada saatnya matahari tenggelam, pendinginan. Kan gitu kan, Pak? Pagi hari dikerjakan, diberikan oleh Allah untuk bekerja. Bayangkan kalau panjenengan itu nggak tidur, nggak istirahat, gimana rasanya, Pak? Nah, ada penelitian tuh, Pak. Jadi manusia itu kalau dia nggak tidur 3 hari aja nggak tidur, dia nggak bisa tidur gitu. Ya. Itu sistem dalam otaknya masih ada salah, Pak. Dia sudah mulai berhalusinasi, Pak. Itu manusia. Kenapa? Dia butuh Jadi nggak bisa itu orang tuh nggak tidur, nggak melek baik orang turun nggak bisa. Nggak bisa. Kita butuh istirahat. Otak kita butuh rest lah, istirahat. Masya Allah, Allah ciptakan malam dan siang. Orang yang sering bergadang, nggak tidurnya jarang atau tidurnya kurang, itu umurnya lebih pendek, Pak. Maka hati-hati nih yang suka begadang. Dia mengurangi jatah hidupnya, Pak. Udahlah malam untuk tidur, pagi untuk bekerja. Silakan aktivitas. Jangan dibalik, malamnya aktivitas, paginya turun. Malam. Ya kalau tiap hari hancur tuh badan, Pak. Nggak bisa tuh kita nggak bisa. Allah menciptakan, Allah pun juga Masya
Pernahkah kita berpikir kayak gitu? Makanya saya mikir, Masya Allah. Hebatnya lagi, itu baru sebagian kita bicarakan Pak. Ya, tumbuhan itu warnanya apa tuh Pak? Daunnya Pak? Hijau. Iya. Buahnya warna apa? Macam merah, ada yang kuning. Padahal batangnya warnanya coklat, ya kan? Abu-abu, coklat keabu-abuan. Daunnya warnanya hijau. Dari coklat bisa ke hijau. Dari hijau bisa ada kuning, merah. Itu siapa yang ngasih warna, Pak? Pernah kita berpikir, ini kayaknya saya pakai masker aja deh Pak ya, biar mengurangi dinginnya ini. Nah ini, ada beberapa orang yang nggak kuat dingin juga. Baik, maka seluruh muslimin rahimahumullah, kalau dua kayaknya apa ya, nafasnya pangeran. Saya kurangi satu. Baik, maka seluruh muslimin rahimahumullah. Maka di sini kalimat ini Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut memuji Allah dengan segenap kecintaan kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita plus memelihara kita. Memelihara kita. Rambut, kenapa sih Pak Ustadz rambut itu kok tumbuh terus? Ya. Sementara alis nggak tumbuh, ya kan? Padahal sama-sama rambutnya nggak Pak? Sama. Tapi kenapa yang di sini tuh rambutnya segini-gini aja? Bayangkan kalau alis ini rambutnya kayak rambut di kepala, primen Pak. Panjangnya pandelan primen. Gondrong. Kan repot kan? Kan langsai ini. Kayak langsel. Masya Allah. Jadi kita ini lagi bermuhasabah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segenap semesta alam. Semesta alam. Ya. Kita di dalamnya, maka nggak patut kita sombong kepada Allah, nggak patut. Cuma rata-rata manusia diberikan harta sombong nggak Pak? Iya. Maka ujian sebenarnya itu bukan ketika nggak ada, ujian sebenarnya itu ketika ada Pak. Panjenengan lagi nggak ada, dekat dengan Allah nggak Pak? Wah, kita mesti pengennya, mesti doa terus, pengennya dikabulkan, betul kan? Harapannya begitu. Doangannya luar biasa. Doa banget. Tapi ketika ada, primen. Masya Allah. Kalau lagi nggak ada sedekah kayaknya gampang Pak ya. 1.000, 2.000, ya kan? Coba kalau panjenengan punya harta 1 miliar, ya. Diwajibkan zakat 2,5%. 2,5% berapa? 25 juta. Kira-kira panjenengan mengeluarkan 20 juta berapa? Nah, motor siji. Ya, motor siji NMAX. Ya kan? Masya Allah. Jadi sebetulnya ujian itu bukan ketika nggak ada, ketika ada Pak, itu yang repot. Makanya kan Allah mengingatkan kita tuh di Quran surat ke-9 ayat 75 Pak, buka deh Pak. Quran surat ke-9 surat apa? Taubah. Saya buka juga deh. ayat berapa? Quran surat ke-9 ayat 75. Ya, sudah malam, kita coba untuk buka Quran ya Pak ya. Dapat Pak? Quran surat ke-9 ayatnya 75. Dapat tampar ini. Ini gambaran dari Allah nih. Yang terjemahannya. Ya, monggo silakan. Yang belum dapat dibuka dulu. Enak nanti dia. 51. Quran surat ke-9 ayat 75. Dapat Pak? وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah menggambarkan وَمِنْهُمْ, dan di antara manusia itu man ahadallah, ada yang berjanji kepada Allah.
Apa janjinya? Lain atana min fadli. Kalau engkau berikan kami rezeki yang banyak ya Allah, kau berikan karunia yang luar biasa, lana soddaqonna, niscaya kami akan menjadi orang yang bersedekah, walanakunana minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Kira-kira nih gambaran dari ayat ini, ada nggak orang yang doanya begini, Pak? Banyak. Jangan-jangan kita pun termasuk ya, Pak. Ya Allah, jika kau berikan hamba harta yang banyak ya Allah, maka jadi orang sedekah, ahli sedekah ya Allah. Jika kau beri harta yang banyak ya Allah, maka jadi orang yang soleh. Ada nggak, Pak? Banyak ya. Bisa jadi kita pun termasuk. Tapi bagaimana setelah itu ketika Allah berikan? Lihat ayat setelahnya itu. Falamma atahum min fadlih. Dapat? Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ayat 75-nya Allah gambarkan manusia ada yang berjanji pada Allah, kalau diberikan karunia-Nya dia akan jadi orang yang ahli sedekah, dia akan jadi orang yang soleh. Tapi apa terjadi ketika diberikan? Falamma atahum min fadli, ketika diberikan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bihi, berubah jadi apa? Bakhil, medit, korat, kucret. Medit, cekirit. Bisa ada berata walina. Tanya gue ya Pak. Masya Allah. Itu. Ya. Jadi manusia itu ketika diberikan rezeki bukannya malah jadi orang yang ahli sedekah, malah jadi paling pelit, Pak. Bakhilu bihi, pelit. Tuh. Jangan-jangan kita termasuk orang begini, nauzubillah min. Masya Allah. Makanya kita tuh harusnya belajar nih. Jangan sampai ketika diberikan rezeki kita lupa. Rata-rata manusia lupa, sombong dia, petantang petenteng, ya kan? Maka terus mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita ya Pak. Allahumma Amin. jangan sampai Allah biarkan kita dalam kesesatan, jangan. Kalau Allah biarkan kita dalam kesesatan, ya Allah berarti Allah sudah istidraj pada kita nih. Allah biarkan, Allah udah gak sayang. Maka bersyukurlah panjenengan-panjenengan yang selalu diingatkan oleh Allah. Masya Allah. Orang yang pelit ketika diberikan rezeki, dia sedekah, dianggap apa Pak? Hartanya berkurang nggak? Orang pelit gitu. Dia sedekah, nyong berkurang, ya kan? Tapi kalau orang yang sadar, ini kemarin nih bahasa ini kemarin itu dari saya ke Tazaka, Pak. Jadi hari Ahad. Kemarin itu saya habis ngisi di PCM Tegal Timur. Selesai itu saya langsung meluncur ke Tazaka, ya. Karena memang sudah kita diminta untuk saya diminta untuk membantu. Kemudian siang itu kita silaturahim dengan Tazaka, pimpinannya Batam. Ketemu langsung dengan kiainya, kiai di Batam. Anak Rizal. Beliau. Beliau itu masih ya lebih senior dibanding saya. Tapi face-nya masih muda. Dia bilang pada kami, Ustaz, orang yang ahli sedekah dengan orang yang pelit itu pola pikirnya, pandangannya beda. Begitu Pak Ustaz? Iya. Orang yang pelit ketika dia bersedekah, dia akan menganggap hartanya berkurang. Betul? Tapi kalau orang ahli sedekah, orang yang ahli sedekah, ketika dia menyedekahkan, justru menurut dia yang disedekahkan itulah harta dia. Dan rata-rata kita gimana Pak? Termasuknya mana? Nah itu. Jangan-jangan termasuknya kita yang satu apa kedua Pak?
Kadang ada dah. Ya kadang satu, kadang dua. Agak railing. Iya Pak. Padahal konsepnya sedekah itu berikan yang terbaik, Pak. Yang terbaik sedekah itu. Tapi rata-rata kita gimana, Pak? Masya Allah. Konsepnya itu yang terbaik. Panjenengan mau ngasih itu yang terbaik. Ikhlas. Makanya kalau saya ngomong itu konsep sedekah begini, Pak. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Paham ya, Pak ya? Jadi konsepnya itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Paham, Pak? Saya balik, jangan bilang nggak apa-apa sedikit, Pak Ustadz. Saya balik sekarang, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Ya. Cuma kadang-kadang kita tuh, Masya Allah, malah nyarinya sedikit. Padahal konsepnya infak, sedekah itu yang terbaik. Terus gimana Pak Ustadz? Ayo deh, coba deh. Ya. Sesungguhnya kalau kita sedekah, Allah yang ngatur, Pak. Rezeki itu tidak akan tertukar. Allah yang ngatur. Nah, bismillah, kasih, tinggalkan. Jadi konsepnya itu 2L, lakukan, lupakan. Aja dieling-eling, yang mikir sedekah. Ya, sedekah itu udah lakukan, lupakan, selesai. Apalagi nunggu-nunggu kayak pesantren, anggar orang tak sumbang, habis. Maka salah satu cara kita untuk eling sama Allah bagaimana sih Pak Ustadz? Dan kita tuh ingat terus bahwasanya tuh Allah yang maha pemilik alam semesta ini. Allah itu maha pencipta dan menjaga. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau panjenengan mau eling terus Pak, tuh sering-sering ke kuburan tadi. Kalau nggak kuburan minimal DP-nya apa? Statusnya panjenengan tuh kasih tuh gambar kuburan. Mani? Horor ya Pak ya. Tapi bagaimana? Pengingat buat kita. Ya, orang yang mati, ya, bayangkan, baru di atas dunia saja, masih di atas tanah saja, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba orang mati itu, dia belum dikuburkan, bisa apa dia? Nggak bisa apa. Kita tuh lemah. Masih di atas dunia, di atas tanah aja kita nggak bisa apa-apa, apalagi di dalam. Dan kita pasti akan ke sana kok. Ya. Kita juga tinggal nunggu urutan aja Pak. Kita nggak tahu siapa duluan, ya kan? Bisa jadi panjenengan duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu Pak. Ya, gak apa-apa, saya duluan setelah panjenengan. Makanya terus kita bersyukur, ya Allah, ternyata satu ayat aja ini maknanya luar biasa. Kita harus memuji Allah. Maka selalu diawali alhamdulillah. Itu diawali Pak Masih. Kita pengen ngapain? Alhamdulillah dulu. Kesulitan harus alhamdulillah. Baru setelah itu ya Allah. Kan gitu kan? Baru kita minta pada Allah yang lebih. Masya Allah. Udah jam 10. Saya baru satu ayat ya. Tapi intinya apa? Malam ini kita jadi diingatkan oleh Allah. Betapa kekuasaan Allah luar biasa. Malam ini kita diingatkan oleh Allah. Kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Dan kita nggak boleh menjadi orang-orang yang lupa akan Allah. Makanya kita kalau bermuamalah dengan manusia jangan baper Pak.
Jangan baper. Allah aja dikibulin, apalagi kita, Pak. Maka jangan baper. Pak Ustadz, saya pengen ngaji, tapi mulai besok, Pak Ustadz. Besok ngaji gak? Berarti apa? Allah aja dikibulin, apalagi kita. Maka kalau bermuamalah dengan manusia jangan baper. Jangan baper. Tinggal terus kita ingatkan, gitu aja. Makanya selalu saya katakan watawasau bil haq, watawasau bisa berkata Allah kan, saling nasihat menasihat. Kita sering lupa, manusia itu seringnya lupa. Manusia disebut dengan insan. Ya. Dekat dengan kalimat nisyan, lupa. Namanya insan, seringnya nisyan, lupa. Kenapa? Makannya nasi. Apa hubungannya nasi Pak Ustaz? Ya sama-sama NS. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita ya Pak. Kita banyak dosa ya Allah. Mudah-mudahan Engkau merahmati ya Allah. Ya. Kami malam-malam begini tidak semata-mata makanan enggak. Ya, kami ngaji di sini untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Cari bekal kita menghadap Allah. Pandangan jauh-jauh dari kota, ya kan? Masya Allah ngaji di sini. Ya, walaupun Ustaznya nyasar kota dulu baru balik lagi. Jangan, ya, Pak. Karena nggak ngeliat ini lagi. Mudah-mudahan pahalanya dulu. Gitu, ya. Ya, tapi tidak apa. Kita niat untuk apa? Mendapatkan bekal ke akhirat. Karena kita pasti akan kembali ke akhirat, kita akan kembali ke surga kalau mau. Kalau nggak mau ya ke sampingnya. Apa itu Pak? Neraka. Pilih mana? Neraka apa surga? Kita masuk surga harusnya pilihnya surga. Tapi ingat, masuk surga itu tidak mudah. Pasti akan datang tangan, pasti akan berujian. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli surganya. Allahumma. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah sedekah itu kalau kita itu memberi sedekah apakah ini